Nahdlatul Ulama adalah lembaga keulamaan untuk sesuai dengan ADART berajaskan Ahlussunnah wal Jamaah dan menjaga umat untuk tetap dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah kita melihat kepemimpinan selama ini dari mulai 3 tokoh belakangan ini, mereka telah menjaga betul tentang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di dalam kehidupan berorganisasi. Cuman ada tantangan ke depan agar Nahdlatul Ulama ke depan lebih baik, terlepas dari kelebihan dan kekurangan selama ini. Ke depan kita berharap bahwa Nahdlatul Ulama bisa memposisikan diri pada tataran kenegaraan, posisi kenegaraan. Artinya Nahdlatul Ulama menjadi penjaga NKRI, terus berkembang di dalam masalah moderasi beragama, menjadi payung bagi semua warga negara Indonesia di dalam kedamaian, di dalam hidup bersama. Kalau seandainya NU berada di tataran negara, marwahnya akan terjaga, dan ketika negara sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja seperti zaman Gestapo yang sudah-sudah ya, semua elemen bangsa ini berlindungnya ke Nahdlatul Ulama. Ya, makanya disitulah marwah NU akan terjaga. Tapi bila marwah NU terlalu dekat dengan pemerintah atau masuk di wilayah itu atau bahkan dijadikan kendaraan untuk berebut di wilayah pemerintah, maka otomatis marwah NU akan turun dan menjadikan NU sudah tidak fasih lagi ketika bicara. Jadi kedepannya kita harapkan NU tetap konsis dan berada di hitoh yang semestinya, yaitu menjaga NKRI. Kemudian ada satu hal yang perlu kita harapkan juga, ke depan pengurus PBNU ini mempunyai visi bagaimana membesarkan NU, bukan mencari kebesaran dirinya lewat NU. Kenapa? Karena beda. Kalau orang membesarkan NU, dia bisa mengatur egonya, terutama dia bisa menjadikan NU ini jadi lahan bersama untuk mendapatkan ampunan Allah, lahan bersama untuk meningkatkan derajat, meningkatkan pelayanan, meningkatkan khidmah kepada ulama dan warga Nahdien. Kita di dunia ini sebentar aja, dan NU dijadikan lahan perjuangan kita bagaimana menerapkan norma-norma agama, meneruskan estafet tugas Rasulullah untuk membina umat, untuk dakwah. Ya, kita mah tujuan akhirnya adalah keridhaan Allah. Tujuan akhirnya juga nggak ada lagi kecuali walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita tidak ingin Indonesia ini seperti negara-negara kapitalis, baik Eropa, baik Amerika, baik mana aja, baik Jepang. Orang kaya di mana-mana, nah, kesejahteraan di mana-mana, kemajuan teknologi di mana-mana. Tapi maaf, orangnya nggak punya tujuan hidup. Sesudah kaya pun mereka bingung. Paling ujung-ujungnya ya berfoya-foya, telanjang-telanjang di pantai, pesiar, kapal pesiar. Hanya ujungnya itu aja. Kita tidak ingin Indonesia ini seperti Hong Kong atau seperti Tokyo atau seperti negara-negara di Eropa, sugih di mana-mana, tapi pelacuran juga di mana-mana, asusila di mana-mana, penipuan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Apalagi sekarang kita lihat sendiri kan di Timur Tengah, nyawa manusia itu seperti nggak ada harganya kan gitu. Itu di mana-mana. Kita tidak ingin negara kita seperti itu. Jadi kita mah menginginkan justru kesejahteraan kita itu timbul dari kesolehan warganya. Karena Tuhan sendiri punya konsep, kalau ingin makmur, ada jalan yang diridhai oleh Allah.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tuhan akan membukakan kesejahteraan dari langit dan bumi asal kalian hidup penuh dengan takwa, amanuat, dan keimanan. Artinya menerapkan norma-norma Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam kehidupan keseharian, baik di tingkat pribadi, keluarga, jamaah, maupun bernegara. Itulah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita sejahtera dari kesolehan sosial kita. Bukan kayak mereka sugih di mana-mana, tapi mosok orang sugih di alam dunia tapi di akhiratnya jadi wakudun nar, jadi suluh api neraka. Bahkan kita menginginkan gitu, siapa tahu nanti di surga ada klaster namanya klaster Nahdlatul Ulama, menjaga ahli sunnah wal jamaah ya dengan rakyatnya gitu ya, yang semuanya menjadikan NU ini jadi wahana kita bersama untuk meraih, untuk meneruskan estafet perjuangan Rasulullah, ya, untuk meneruskan bagaimana membumikan. Juga ke depannya NU ini karena mempunyai posisi penjaga NKRI, ke depannya semestinya NU ini punya lebih tajam lagi melihat realita kondisi negeri kita sendiri. Sekarang apalagi dengan adanya medsos, ya, dengan adanya era digital seperti ini, saya kira untuk mendapatkan informasi tidak terlalu sulit. Ya, tapi mestinya informasi itu kan dirangkum, bahkan menjadi dasar pemikiran kita untuk berpikir ke depannya bagaimana, ke depannya bertindak seperti apa. Jadi saya pikir ke depannya PBNU mesti harus punya semacam think tank yang pandai membaca dan jangan terlambat membaca. Kejadian sudah 10 hari yang lalu baru sadar, ya, orang lain sudah ikut, sudah ambil sikap, kita sendiri malah tertinggal, ya. Jadi NU sebagai penjaga NKRI harus meningkatkan daya baca kondisi masyarakat, di mana bacaan-bacaan tersebut harus jadikan data dan fakta untuk tindakan berikutnya. Ya, jadi NU akan bisa ke sana kalau seandainya orang-orang yang masuk di dalam tubuh PBNU bersih dari pola yang dipakai oleh kawan-kawan kita yang di partai politik, bersih dari pola kawan-kawan kita yang di aktivis, ya. Jadi NU adalah organisasi keulamaan, ya, yang menjunjung tinggi etika dan moral pada kiai-kiai kita, guru-guru kita, ya. Jadi yang saya perhatikan, mudah-mudahan ke depan NU adalah organisasi yang solid, yang menjunjung tinggi moral kita, ya. Kemudian kepatuhan, ketaatan kepada kiai-kiai sepuh, kepada posisi yang lebih atas. Karena bagaimanapun juga organisasi ini akan baik, berjalan dengan baik kalau masing-masing konsekuen dengan posisi dirinya. Ya, kalau dia posisinya sekjen, ya konsekuensinya ya tunduk dan taat pada ketum. Kalau dia posisi di ketum, ya konsekuensinya ya dia harus tunduk dan taat kepada Rais Am, ya kan gitu. Itu semuanya begitu itu. Dan kedepannya NU ini akan menjadi tempat kepercayaan warga Nahdien, terutama apalagi pihak luar, kalau kita ada transparansi, akuntabel, gitu, integritasnya jelas, ya. Jadi tidak ada yang abu-abu, yang samar-samar. Toh apapun aset yang dipegang oleh PBNU, baik
aset bergerak, aset finansial. Toh ini punya lembaga bukan punya pribadi. Nah, jangan sampai ke depan NU dari tahun ke tahun, dari periode ke periode tetap aja miskin. Justru yang kaya adalah pengurus-pengurusnya, jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi ke depannya yang sudah-sudah mah nggak perlu diperjelas, ya dah. Kita semuanya tahu, ya. Di kedepannya NU akan besar kalau seandainya semuanya diberlakukan transparansi, akan besar. Jadi banyak hal-hal yang kita bisa lakukan di PBNU ini, terutama kita bersyukur, ya dah. Kita lahir sudah ada PBNU. Coba bayangkan, Anda sekarang lahir bikin organisasi yang cabangnya ada di semua provinsi, semua kabupaten, bahkan ada rantingnya, ada MWC-nya se-Indonesia. Itu nggak mudah. Anda nggak akan berhasil. Jangankan se-Indonesia, mungkin satu provinsi aja sulit. Tapi kita lahir, ini ulama pendahulu kita luar biasa. Sudah mendirikan PBNU dari mulai pengurusnya PBNU sampai tingkat ranting, bahkan anak ranting di mana-mana. Ini kan sebuah struktur organisasi yang luar biasa menurut saya. Tinggal kita memaksimalkan, menjadikan lahan kita ini bersama, membangun bersama, ya, membesarkan NU bersama. Ya, artinya kita tinggal memaksimalkan aja kinerja kita untuk membesarkan NU. Iya. Jadi apa istilahnya, NU yang luar biasa seperti ini adalah kesempatan emas bagi siapapun yang ingin membesarkan NU dan menjadikan NU benar-benar estafet tugas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tempat kita mencari nafkah, bukan tempat kita mencari keuntungan. Itu mah terlalu kecil. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di samping itu, ya, kalau tadi kita berbicara masalah think tank, kemudian kita berbicara masalah memposisikan NU di negeri ini, menjadikan NU wahana bersama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, bukan meningkatkan dosa, meningkatkan. Terus yang lebih penting lagi apa? NU ini bukan partai politik. Iya, tapi maaf, kalau NU berada di jalur yang sebenarnya, maka NU akan mempunyai pengaruh yang lebih besar dari partai manapun. Nah, kalau dia bisa menempatkan diri pada tempat yang semestinya, dia bisa lebih besar dari partai manapun gaungnya. Bahkan semua partai, semua warga NU ada di semua partai kok. Tinggal NU bisa memainkannya aja, itu kader-kadernya yang ada setiap partai itu. Bukannya NU diwarnai oleh partai politik, oleh pola-pola partai politik. Justru kita harus bisa mewarnai, mengarahkan warga kita yang ada di partai manapun. Mari kita sama-sama membesarkan NU, gitu. Iya. Jadi kedepannya kita optimis. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita, siapa yang lebih layak memimpin NU dengan segala kebesarannya, dengan segala wahananya, dengan segala posisinya, gitu. Sehingga NU ini ke depan betul-betul. Jangan sampai muktamar yang akan datang justru dijadikan lahan oleh kita untuk saling gontok-gontokan, untuk saling sikut menikut, untuk saling berebutan pengaruh dan posisi, untuk berebutan jabatan, untuk berebutan. Kita semuanya serahkan kepada sesepuh-sesepuh
yang mempunyai pandangan ke depan NU harus seperti apa gitu ya. Dan saya optimis NU ke depan asalkan kita berada di khitah memposisikan NU di tataran negara, insya Allah ke depan NU akan lebih besar lagi perannya. Bahkan maaf aja, kalau melihat perjalanan strata sosial di awal kemerdekaan itu, posisi kultural ulama itu paling tinggi. Di bawahnya baru penguasa, pemerintah. Di bawahnya lagi baru pebisnis, pemodal. Zaman Orde Baru bergeser, penguasa paling atas, kulturalnya ke bawah. Ya. Dan di zaman setelah reformasi ini, lebih berubah lagi, lebih dahsyat lagi. Paling tinggi adalah pemodal, pengusaha. Pemerintah tuh di bawah pengusaha. Sehingga didikte oleh pengusaha. Kalau zaman sekarang orang membahasakan naga 9, naga 10, naga 12, 12 itu terserah ya. Tapi sekarang kondisi strata sosial itu paling tinggi adalah penguasa. Coba Anda perhatikan di mana-mana, mau pilkada provinsi, mau pilkada kabupaten, mesti ada pengusaha yang jadi backup, yang pada akhirnya semua yang menang itu akan tunduk pada pemodal tadi. Itu dari mulai kabupaten, provinsi, sampai level negara. Sehingga banyak kebijakan-kebijakan negara yang ya semestinya dia berpihak kepada negara, akhirnya berpihak kepada pemodal. Ya, banyak itu bisa kita lihat. Ujung-ujungnya adalah berpihak pada pemodal. Nah, NU ini, maaf ya, NU ini kultural yang sekarang lagi di bawah, ya, paling bawah sekarang. Bagaimana ke depan kultural bisa naik lagi ke atas? Maksud saya bahwa siapapun presidennya, siapapun menterinya, semuanya dawuhnya ke NU. Saya berharap seperti itu. NU lah yang jadi rujukannya. Karena NU yang mampu membawa negeri ini. Yang bisa, maksud saya NU itu jangan jadi bayang-bayang kekuasaan lah. Tapi jadi penerang yang yang memberikan cahaya kepada kemana negeri ini harus melangkah. NU sebagai kultural kita harapkan ke depan menjadi tertinggi, lebih tinggi dari penguasa, lebih tinggi dari pemodal. Ya sebetulnya banyak sih pemikiran-pemikiran tentang bagaimana membesarkan NU ini. Semoga saja Allah memberikan kepada PBNU sosok yang bisa membawa PBNU kepada estafet dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, estafet menjaga NKRI, estafet moderasi, estafet kemanusiaan. Nah, maaf saja kita di NU sering mengangkat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah diniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Kita dengan agama lain bisa akur, tapi dengan anak sendiri PKB kita belum bisa akur. Ya kayak gitu. Padahal itu anak sendiri yang lahir dari kandung sendiri kan ya. Ya karena kita maklum lah yang namanya partai, walaupun kita yang melahirkan, memang partai itu kendaraan untuk merebut kekuasaan. NU bukan kendaraan untuk merebut kekuasaan NU. Makanya harus dipisahkan. Justru kita bangga punya kader-kader yang mau maju, mau jadi wapres, mau jadi presiden, mau apa. Toh nanti juga yang menentukan rakyat. Ya tak? Kita bangga aja. Ya tak? Dan kita harus mendukung siapapun yang memang menggunakan kendaraan partai, apapun dia partainya, monggo. Karena memang itu kendaraannya untuk berebut kekuasaannya. Jangan ini. Wah, nggak bisa itu. Dia bawaan aku, masa dia jadi presidenku? Ya nggak bisa begitu. Kita harus bersih dari sifat iri, hasud, dan dengki. Silahkan
Karena memang itu kendaraannya, memang itu partai politik di wilayah yang berbeda. Terus jangan lupa bahwa Islam bisa diperjuangkan lewat 3 hal. Pertama, lewat formalisasi agama. Dan itu di Indonesia nggak mungkin karena kita heterogen. Heterogen kita. Ya, makanya kita menjunjung tinggi Pancasila karena Pancasila itu syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di mana kemanusiaan adalah substansi dari semua agama. Coba bayangkan, ada nggak agama yang membolehkan pencurian? Ada nggak agama yang membolehkan asusila, hubungan intim di luar nikah? Ada nggak agama yang membolehkan korupsi? Nggak ada. Semua agama mempunyai persepsi yang sama tentang kemanusiaan. Dan yang diangkat di negeri ini adalah nilai-nilai kemanusiaan. Coba aja Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ya semuanya bertuhan lah ya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, kita angkat kemanusiaan dalam rangka apa? Persatuan. Karena kalau masing-masing mengibarkan simbol agamanya, kamu rela nggak kalau merah putih dikasih simbol salib? Ya nggak akan rela. Termasuk mereka juga nggak rela kalau merah putih dikasih simbol bulan bintang atau apa. Nggak rela, sudahlah. Kemanusiaan yang adil dan beradab demi kesatuan. Setelah kita bersatu, mari kita membangun negara ini. Lewat apa? Lewat permusyawaratan. Yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ya itulah. Makanya di Indonesia ini nggak ada diskriminasi. Agama apa yang nggak boleh duduk di DPR? Agama apa yang nggak boleh jadi polisi? Agama apa yang nggak boleh jadi tentara? Semuanya boleh. Semuanya hak dan kewajibannya sama. Ujung-ujungnya apa? Kita semuanya duduk di DPR sama, merumuskan, membangun sama atas dasar kemanusiaan dalam rangka keadilan sosial. Filosofinya seperti itu. Tapi maaf, kalau seandainya pemegang kebijakan ini sudah di bawah pebisnis, nggak ada keadilan sosial. Semua apa kata pebisnis kalau gitu. Akhirnya kebijakannya berpihak pada pebisnis, bukan berpihak pada rakyat, kan begitu. Ya, jadi jalur formalisasi agama nggak mungkin. Makanya NU penjaga NKRI dengan Pancasila itu sudah sangat baik. Keduanya apa? Jalur formalisasi agama nggak mungkin. Ya, makanya kita sepakat NKRI dengan Pancasilanya. Keduanya, semua rakyat disilahkan mendirikan partai. Tapi pertanyaan, dari semenjak tahun 55 sampai pemilu terakhir kemarin, pertanyaan besarnya, apakah ada partai politik Islam yang keluar sebagai pemenang mutlak? Padahal mayoritas penduduk Indonesia 87% orang Muslim. Nggak ada. Artinya apa? Jangankan pemenang mutlak, semua partai Islam disatukan suaranya, nggak mencapai 51%. Masih kalah dengan nasional. Masih kalah dengan yang lain. Artinya apa? Formalisasi agama nggak mungkin. Ya, alhamdulillah kita pakai Pancasila. Ya. Yang kedua lewat jalur politik. Ya kondisinya kita kalah terus. Jalur yang ketiga adalah jalur kultural. Inilah yang dilakukan NU. Makanya Islam di Indonesia akan subur dengan leluasa bisa berbuat banyak. Ya. Bila kita fokus di jalur kultural. Makanya kawan-kawan kita yang di PBNU konsentrasi di jalur kultural. Jangan begini. Kaki kanan di kultural, kaki kiri di politik. Mencampur adukan. Ya, mencampur adukan. Iya dah. Antara politik dan kultural. Jadi jalannya nggak kalau orang Sunda jalannya apa ya? Egang gitu ya. Dia nggak bisa lari. Kenapa? Ya karena yang satunya di politik, satunya di kultural. Kita di kultural ini, ya, di kultural itu apa? Pendidikan di kultural. Coba bayangkan, maaf, di sebuah kota, maaf, seperti di Garut aja. Madrasah aliyah negeri itu cuma 3 atau 4. Aliyah negeri. Tapi kalau swasta,
Kalau Ma'arif, bisa ratusan, bisa ribu. Itulah kultura. Rumah sakit, RSUD paling satu di sebuah kota. Tapi swasta, bisa iya. Perguruan tinggi. Di Garut aja perguruan tinggi negeri nggak ada. Semuanya swasta. Iya, itu kultura. Mau di pendidikan, mau di kesehatan, mau di ekonomi, mau di sosial, mau di panti jompo, semuanya kultural. Kita NU dengan leluasa bergerak di kultural. Ini kesempatan emas bagi orang yang ngerti bagaimana kita berjuang di kultural. Gak ada eling-eling, gak ada tanah, gak ada yang menghalangi. Iya, berbeda dengan di partai politik. Kalau ketika kalah, ya nggak bersuara atau kalah suaranya, ya. Tapi kalau di kultural nggak ada itu. Iya, makanya berharap ke depan kita fokus membesarkan NU di jalur kultural, bukan di jalur politik. Dan karena kita memang bukan partai politik. Saya berharap ya, apa yang selama ini diupayakan oleh kepengurusan sekarang yang baik-baik kita itu berjalan terus, tidak mandek di kepengurusan ini. Seperti Dikdaya, seperti pengkaderan NU ya. Bukan seperti orang yang berebut layangan dimenangkan oleh si A, B nggak kebagian, ya udah robek-robek aja bersama, nggak kebagian semua. Siapapun nanti yang punya suara di muktamar ke depan, baik itu PCNU, baik itu PW gitu ya, benar-benar kita membangun NU ini, membangun muktamar yang bermartabat, muktamar yang jauh dari kepentingan-kepentingan pribadi, jauh dari gontok-gontokan. Ya. Kita berpikirnya adalah bagaimana ke depan NU supaya lebih baik. Kita pilihlah orang yang bisa membawa NU, yang punya visi dan misi, yang benar-benar menjaga marwah NU. Bukan karena memilih bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar. Iya ta. Ya, kita sebenarnya udah tahu lah bagaimana muktamar yang bermartabat. Dan NU ke depan akan ditentukan oleh muktamar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalur langitnya memberikan dukungan, memilih orang-orang yang benar-benar mendapatkan bimbingan rohani dari langit, ya, yang menyadarkan betul bahwa NU adalah kendaraan kita, kendaraan dakwah, estafet dakwah, menyebarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di tataran negara, di tataran masyarakat, di tataran keluarga. NU dengan kulturalnya terus menjadi modal utama untuk membesarkan Nahdlatul Ulama. Itu saja.